Jadi nggak mungkin kita hidup di masa lalu. Masa depan itu gaib. Masa depan kita adalah hanya Allah yang tahu. Jangankan ngomongin masa depan, 2-3 tahun ke depan, besok apakah kita masih diberi kesempatan hidup sama Allah? Tidak tahu sama sekali. Sehingga pilihannya adalah now, today ya. Jadi hari kita adalah hari ini nih. Hari ini Lagi nonton? alhamdulillah. Sekalian yuk support dakwah ini dengan infak. Sedikit dari kita, besar manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabarnya ayah dan mama hebat? Semoga semuanya Allah karuniakan kesehatan lahir, kesehatan batin ya. Insya Allah kita jumpa lagi, silaturahim lagi di acara Smart Mom. 2 episode terakhir ini insya Allah kita sedang mengupas tentang penyakit-penyakit yang bisa jadi akan melanda kita sebagai orang tua gitu ya. Kalau episode lalu kita bicara tentang FOMO parenting ya, fear of missing out begitu ya, kekhawatiran yang berlebih, takut tidak bisa mengikuti tren atau tren kekinian ya yang sedang melanda dunia begitu ya. Kali ini kita akan sharing itu kebalikannya, itu JOMO. Apa itu JOMO ya? Dengan JOMO ini insya Allah hidup kita akan lebih fokus kepada diri sendiri. Ini adalah upaya untuk terus ya berjuang untuk mencapai kebahagiaan dunia wal akhirat insya Allah. Ya, jadi sedikit mengulas, kalau FOMO itu adalah apa yang terjadi di luar, itu mencuri banyak hal kepada diri sendiri. Yang dilihat adalah orang lain yang barangkali ya badannya lebih singset, membuat kita menjadi minder. Orang lain yang bertambah karunia, misalnya beli mobil, beli rumah, kitanya jadi nyesek gitu ya. Apalagi orang lain yang kemudian upload begitu anaknya lulus kuliah dengan predikat cum laude, membuat kita menjadi bengek gitu ya. Itu adalah namanya FOMO. Jadi apa yang terjadi di luar itu begitu mencuri kebahagiaan kita. Yang terjadi biasanya apa? Kalau kita terjangkit penyakit FOMO, habis saja waktu kita untuk memikirkan orang lain. Waduh ya, padahal kita adalah artis dari kehidupan kita ya. Bagaimana mungkin hari-hari kita tersita untuk memikirkan kehidupan orang lain, sementara kita adalah sutradara sekaligus artis untuk kehidupan kita. Kan sangat-sangat tidak mungkin. Sehingga JOMO ini adalah merespon gitu ya fenomena sosial dari FOMO tadi. Kalau FOMO adalah fear of missing out, rasa kekhawatiran yang berlebih. Nah, kebalikannya kalau JOMO adalah joy of missing out. Jadi kita merasa cukup, merasa bahagia, atau fokuslah dengan kehidupan sendiri. Waduh, gimana nih ceritanya ya Bu Wi? Contoh, kalau misalnya di weekend berbagai aktivitas kita bisa lakukan ya. Misalnya, ada film bagus nih gitu ya. Film tentang misalnya sejarah kelahiran Nabi Rasulullah. Yuk kita nonton yuk, cina kayak gitu kan. Nah, nontonlah keluarga ini, tiba-tiba si Dede cereng-cereng, mama, umi gitu ya, bunda, nih lihat gitu, tante kita, adik kita itu ya, adik kita ternyata di waktu yang sama mereka malah lagi makan di restoran gitu. Nah, gimana respon kita nih? Kita sedang bahagia, sedang nonton dengan keluarga gitu ya, di sela-sela nonton mungkin diskusi-diskusi kecil gitu ya, sementara kaget, sangat tersita ketika kita mendengar adik kita atau tantenya anak-anak di jam yang sama itu sedang makan di restoran terkenal.
Kalau kita nyel, kalau kita sebel, kalau kita kesel gitu ya, kenapa saya nggak bisa juga makan di restoran? Nah, berarti kita memang kena penyakit yang namanya FOMO. Tapi kalau kita teguh, alhamdulillah si tante lagi ini ya makan di restoran. Tapi insya Allah hari ini rezeki dari Allah untuk keluarga kita adalah kita nonton film tentang sejarah kelahiran Rasulullah. Ya nak, gitu kan. Nanti masing-masing ya harus memberikan catatan terhadap film ini. Kemudian nanti di akhir kegiatan kita ada komitmen bersama apa ya yang akan kita perbaiki sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasul. Jadi kalau tercuri yang tadi itu namanya FOMO ya, tapi kalau kita tetap enjoy, menikmatin apa yang memang menjadi rencana kita, komitmen kita, keluarga kita. Tadi contohnya adalah dengan nonton film bareng, tetap enjoy ya. Apapun yang terjadi di luar, orang mau makan di restoran, orang mau traveling kemana begitu ya, tidak mencuri hati-hati kita ya, segenap keluarga. Insya Allah kita sudah masuk ya, insya Allah kita terkategorisasi orang-orang yang sudah joy ya, sudah bahagia dengan apa yang Allah karuniakan ya, namanya JOMO ya, joy of missing out, seperti itu. Sehingga sekali lagi tanpa harus membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, tanpa harus memata-matai kehidupan orang lain, bahwa kita cukup bahagia dengan aktivitas kita, dengan peran-peran kita begitu ya. Begitu banyak PR sebagai istri, sebagai anak, sebagai ibu bagi anak-anak kita, kayaknya saya udah gak punya waktu lagi deh untuk mikirin apalagi memata-matain kehidupan orang lain. Nah kalau yang udah begini nih, hebat ayah dan mama, hebat ya. Insya Allah JOMO ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Tentunya ada beberapa tips yang akan kita coba latih bersama ayah dan mama hebat. Yang pertama adalah habiskan waktu untuk diri dan keluarga. Yuk kita mulai review ya. Kalau misalnya weekend ya, ayah dan mama hebat yang misalnya punya aktivitas publik, biasanya kalau sudah keluar rumah sampai sore hari itu penuh dengan aktivitas, enak buat kayaknya ya. One by one aktivitas kita sudah kita susun pagi-pagi, kemudian kita lakukan sehingga jam waktunya pulang seluruh aktivitas sudah selesai. Rasa-rasanya waktu saya sangat begitu produktif. Rasa-rasanya dari baru jam 9 sudah terdengar azan duhur, sudah terdengar azan asar. Sering merasakan begitu ayah dan mama hebat? Wah ya, berarti ini ciri bahwa kita sangat produktif, waktu kita tidak terbuang sia-sia. Tapi coba tengok kalau weekend, aktivitas kita mungkin lebih sedikit, sehingga berjalannya jam itu lama banget. Apalagi kalau kita gabut ya, nggak punya kegiatan, yang dilihat adalah sosial media kan, itu lagi. Sehingga agar kita mudah-mudahan termasuk orang yang JOMO, ya, joy of missing out, begitu ya, bahagia dan kehidupan kita. Mari kita isi hari-hari kita dengan aktivitas diri dan keluarga. Ya, hari Ahad kita awali dengan jogging, misal ya, kemana? Ke stadion, oke? 45 menit jalan, kakak boleh sama adik, boleh bawa bola, misal. Ayah dan bunda sambil jogging, sambil diskusi banyak hal ya. Sudah itu kita akan sarapan, sudah itu kita akan silaturahmi ke Pak D misalnya. Atau silaturahmi ke ini, nanti sampai rumah duhur ya. Istirahat dan besok sorenya sudah punya aktivitas lain seperti itu. Gak akan kita hanya melihat medsos. Karena hari-hari kita adalah hari-hari yang penuh dengan aktivitas. Insya Allah aktivitasnya juga bermanfaat tadi ya, membangun bonding keluarga, punya me time untuk mengupgrade diri, olahraga misalnya ya, atau ikut kajian dan sebagainya seperti itu. Sehingga kita nggak akan terkena itu
berlama-lama memantengin sosmed orang lain, apalagi sampai tercuri gitu ya kebahagiaan kita dengan tayangan yang kita lihat. Gak akan ayah dan mama hebat ya. Sehingga tips pertama adalah atur waktu kita, habiskan waktu kita untuk diri dan keluarga. Yang kedua, hiduplah untuk saat ini. Bukan masa lalu atau masa depan. Kan kalau bicara waktu itu tergantung, ada 3 ya ayah dan mama hebat. Yang sudah lewat itu artinya masa lalu. Jadi seperti spion, haruskah tiap hari kita lihat masa lalu? Terus kalau udah dilihat, dipantengin gitu, emang dia bisa berubah? Gak bisa. Masa lalu masa lalu, sudah berlalu. Itu sudah menjadi takdir terbaik. Mau itu takdir yang menurut kita baik ataupun tidak baik, tidak akan merubah apapun. Jadi gak mungkin kita hidup di masa lalu. Masa depan itu gaib. Masa depan kita adalah hanya Allah yang tahu. Jangankan ngomongin masa depan, 2-3 tahun ke depan, besok apakah kita masih diberi kesempatan hidup sama Allah? Tidak tahu sama sekali. Sehingga pilihannya adalah now, today ya. Jadi hari kita adalah hari ini nih. Hari ini alhamdulillah Allah bangunkan gitu ya. Lebih awal, bisa tahajud, bisa sholat subuh dengan sangat khusyuk, bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta hari ini menjadi hari terbaik. Jauhkan dari fitnah wal musibah, ujian yang kami nggak sanggup ya Allah. Kemudian kita berangkat beraktivitas dengan penuh ketawakalan dan doa, ya Allah lindungi hamba gitu ya, sampai nanti akhir kegiatan. Dan kita bersemangat ketika mengeksekusi aktivitas kita satu persatu, karena yakin insya Allah ini menjadi amal soleh. Jadi hari kita adalah hari ini. Hayo kita upayakan, bahagiakan ya ayah dan mama hebat, hari yang kita nikmati yaitu hari ini ya. Kemudian yang ketiga, bebaskan dari media sosial. Ini sudah berulang kali disampaikan bahwa medsos itu seperti pisau, ya kan? Kalau dipakainya itu pas, dia akan menjadi baik. Jadi kalau medsos ini adalah untuk penguat iman, dipakai untuk tilawah, untuk membantu hafalan Quran, dipakai untuk update ilmu. Ya, saya akan belajar fikih dari ustadz ini. Saya akan belajar misalnya ilmu mengenal Allah atau ma'rifatullah dari ustadz ini. Itu tentu akan menjadi sangat baik. Tapi kalau hanya untuk memotret, memata-matai gitu ya, kehidupan orang lain yang membuat kita semakin gosong, membuat kita semakin terpuruk, membuat kita kok kayaknya hanya saya yang apes banget begitu ya. Jadi dampak ke dirinya itu menjadi semakin kecil, tidak tumbuh lagi rasa syukur gitu ya, tidak ada lagi rasa qanaah terhadap hidup yang Allah berikan. Untuk apa? Berarti medsos ini sangat menggerus kebahagiaan kita gitu kan. Untuk apa kita harus berlama-lama meninggalin medsos? Harus berani cut untuk aduh ini toksik banget deh. Notifikasinya harus di off-kan. Saya tidak boleh tercuri. Ayo saatnya tilawah. Harus setelah sholat jangan pegang HP. Zikir dulu, doa dulu. Seperti itu ya. Itu perlu kesungguhan memang ayah dan mama hebat, agar kita tidak sekali lagi gitu ya terjerumus dengan adanya medsos. Kita akan bahas tips yang keempat, bagaimana insya Allah mudah-mudahan kita bisa joy ya, bisa menikmati, kita bisa bahagia dengan kehidupan kita, yaitu berlatihlah mengatakan tidak. Waduh ya, contoh gimana Bu Wiwi? Baik, biasanya kita punya grup WA itu banyak banget, alumni, teman-teman dari SD, ada yang begitu? SMP ada,
SMA ada begitu ya, sampai ke teman kuliah ada, teman kantor mah udah jelas dah kita misalnya memang sekarang sedang beraktivitas bersama. Biasanya dari sekian grup itu ada grup-grup yang kita bisa evaluasi kok, kita bisa rasakan gitu ya, grup mana yang membuat ini kayaknya saya kalau di grup ini bukan semakin baik deh. Kemudian saya juga nggak bisa ngingetin nih teman-teman komunitas di grup ini begitu. Jadi harus berani tidak gitu ya. Saya termasuk yang menyampaikan dengan baik-baik ya dengan admin atau ketua angkatan WA terkait misalnya, karena dilihat misalnya ini sebulan, 2 bulan, 3 bulan kenapa ya yang dibahas kok kayaknya hal-hal yang aduh boro-boro manfaat, penuh kesia-siaan, ketawa ketiwi tepuguh gitu ya, terus nggak kenal waktu, nggak siang nggak malam sampai tengah malam, wah ini bahaya banget gitu ya. Jadi dengan baik-baik saya menyampaikan, insya Allah silaturahim kita tetap terjalin ya secara japri, tapi saya mohon maaf saya izin live dari grup begitu ya, insya Allah untuk kebaikan. Jadi sepanjang kita menyampaikannya dengan baik-baik, orang itu menghargai kok prinsip kita gitu ya. Orang itu menghargai prinsip kita, orang itu respect, orang itu hormat begitu dengan keputusan kita, tapi insya Allah ya sampaikannya dengan baik-baik. Termasuk misalnya reunian yang tadi, aduh teman-teman SMA kita memang kangen-kangen, bener nggak? Pingin berbagi cerita, iya gitu. Tapi kok sudah beberapa tahun ini ya kalau reuni teh boro-boro gitu ya. Ada hal positif nih gitu kan, yang didapat dari kegiatan itu gitu. Kalau membuat kita jadi aduh jatuh terperosok misalnya ya keimanannya, maksudnya seperti itu, sampaikan tidak gitu ya. Aduh mohon maaf di waktu yang sama saya sudah ada agenda, insya Allah ya Allah ini agendanya kan nganter anak misalnya ya, les itu juga kan agenda seperti itu ya. Sepanjang tidak bohong, sepanjang disampaikannya dengan baik-baik, insya Allah orang pun ngerti. Termasuk begitu ya, kalau ada misalnya komunitas ibu-ibu atau siapapun begitu ya, yang sekiranya yang tadi ya, ini kalau saya hadir di pertemuan itu, di komunitas itu, iman saya semakin tergerus. Boro-boro ngomongin amal solih, yang ada adalah malah melanggar hal-hal yang sudah saya pelajari. Itu udah jelas banget tuh ayah dan mama hebat ya. Kalau standarnya udah sampai sini dan kita berani bilang tidak, insya Allah kita akan terbebas dari penyakit FOMO ya, insya Allah. Kemudian yang kelima, jalani kehidupan di dunia nyata, bukan di dunia maya. Kita hidup nih, napak bumi ya kaki kita ya, bukan di dunia virtual ya. Jadi sepakat bahwa aspek sosial itu harus kita jaga, karena kita nggak bisa hidup sendiri, apalagi ayah dan mama hebat yang misalnya keluarga besarnya ada di luar kota ya, tetangga itu menjadi keluarga terdekat kita, benar nggak sih? Wah gitu ya, sehingga memang real kehidupan nyata itu dinamika kehidupannya pasti kita rasakan. Hari ini bahagia, hari ini tersenyum, hari ini Masya Allah penuh dengan rasa syukur yang luar biasa gitu kan. Terus besok kemudian Allah uji, diberikan emosi sedih kan begitu ya, disuruh sama Allah bersabar kan begitu. Kemudian ada tantangannya sulit gitu kan, Allah sedang ngajarin kita untuk bertawakal. Ya hidup seperti ini, gimana ngajarin kita untuk selalu bersandar gitu ya, menyandarkan semua urusan hanya kepada Allah. Itu kita berjuang untuk menjadi hamba-hamba yang ikhlas. Kemudian ketika Allah uji ya, Allah tarbiyah kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang sabar tanpa batas, karena hadiah kesabaran itu adalah surganya Allah. Jadi nggak mungkin kita batasin gitu ya, kalau memang Allah menghendaki kita mendapatkan ujian itu dan belajar untuk sabar. Karena hadiah nanti yang Allah berikan adalah surganya.
Dan ketika diberikan karunia Allah, yakin bahwa seluruh karunia itu hanya datang dengan izin dan kehendak Allah, sehingga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Gak mungkin semua hari, seluruh hari-hari kita kemudian menjadi hamba yang tersenyum, gak mungkin. Ya, air mata, sedih, bahagia, itu adalah real kehidupan nyata. Jadi mari ayah dan mama hebat ya, jangan hidup di dunia maya, kita hidup di dunia nyata. Yang terakhir, yang keenam adalah jangan terburu-buru dalam menjalani kehidupan. Ya, Allah ingatkan kepada kita gitu, diam itu emas, artinya sebelum melakukan apapun cek dulu niatnya untuk apa. Ada nggak di situ niat untuk dakwah? Ada niat untuk saling berwasiat dalam kebaikan? Ada nggak niat untuk berwasiat dalam kesabaran? Kalau itu nggak ada, jangan lakukan itu. Ya, insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang produktif, yang Allah karuniakan waktu dikelola dengan sangat baik, dan insya Allah terhindar dari hal-hal yang sia-sia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.